Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul ba'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim ihdini zalim min jamalika wa innal ladzi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah sekalian, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, Indonesia. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, saya akan berbagi wawasan lagi, insyaallah tentunya dalam YouTube kesayangan kita, Kupas Tuntas YouTube Buya Pasaman Timur, dalam rangka mendapatkan derajat diri dan terangkatnya derajat ibadah demi kemaslahatan umat. Alhamdulillah, dalam pertemuan ini saya akan mengajak para hadirin dan jemaah semuanya dimanapun berada mengenal lebih dalam wawasan tentang berdiri dan duduk di dalam sholat. Apa hakikat yang terjadi di kala berdiri dan duduk di dalam sholat? Ini sangat penting kita ketahui. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu tidak ada panggilan untuk berdiri dan duduk, melainkan hanya ruku dan sujud. Di sini kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Yang mana dikatakan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, hafizu ala salawati wassalatil husta wa qumu lillahi qanitin. Maknanya apa? Kita disuruh oleh Allah memelihara semua solat, tetapi yang paling penting dipelihara itu adalah salatnya husta. Salat usta itu yang mana? Yaitu yang berdiri untuk Allah. Inilah yang harus dipelihara. Ustanya salat adalah hakikat berdiri. Hakikat berdiri inilah yang penting dipelihara. Apa tasnya daripada berdiri tersebut? Apa kodrat daripada berdiri? Karena berdiri itu menandakan satunya Allah yang tidak boleh dipersekutukan dengan gerakan lain. Kalau yang udah berdiri itu juga yang ruku, itu namanya persekutuan. Kalau yang berdiri itu juga yang sujud, itu namanya persekutuan. Maka di sini kita harus paham kenapa alif dipisahkan dengan lam mim di dalam Al-Quran.
kita lihat tulisannya, berpisahnya alif dengan lam mim, itu sudah menandakan bahwasanya lam mim kodrat aftar, alif berdiri sifat badal tunggal. Inilah zahir dan batin, artinya bertajali di dalam solat. Alif lam mim Allahu akbar, inilah dikala berdiri menuju duduk. Disinilah syahadat itu aftarnya, aftar syahadat. Aftar syahadat itu zahirnya syahadat, bahwasanya Allah asyhadu la ilaha illallah berdiri, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu dikala duduk. Inilah berpadu di dalam duduk, ini dinamakan dengan sifat yang dikatakan tumbadil. Maujudnya aku ingin dipanggil dengan nama Muhammad, kata Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, disitulah terjadinya tumbadil dalam solat, sehingga tidak boleh lagi pertemuan ini dipisahkan dengan kita menggerakkan tunjuk dengan di dalam syahadat tahiyat akhir. Di sinilah kita harus belajar memahami tajalinya, itu dinamakan tajalli Allah. Tapi kalau tajalli sirullah itu dari berdiri ke sujud, artinya disitulah dia luput di dalam wujud Allah dalam sukun. Itu kalau dia sujud. Tapi kalau dia duduk, ini adalah berdiri menuju duduk, adalah menyatunya aku dengan keumatanku sendiri. Inilah yang dikatakan tumbadil. Makanya dikala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah memberikan isyarahnya bahwasanya mengucapkan salam dan berassalamualaikumnya Allah kepada kodrat Muhammad. Nah, inilah yang dikatakan datangnya billah menuju fillah tillah. Inilah yang dikatakan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Berucaplah wujud billah ini kepada aftarnya tadi, bahwasanya telah disebut dengan bersembunyian di dalam kodrat Nabiun Allah. Inilah yang dikatakan Nabil rahmatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Disinilah hadirin jamaah sekalian. Jadi kalau kita sudah memiliki potensi-potensi, mana hustonya yang harus dijaga? Mana salat yang husta? Yaitu salat husta itu berdirinya yang dijaga. Mana kodrat-kodrat Allah yang langsung maujud dan wujud di dalam salat? Mana titik-titiknya? Yang pertama, titiknya ihram ba'dal. Ini adalah sifat rohani bagi Allah. Yang kedua, aftarnya dikala berdiri sesudah ruku. Nah, ini harus diperhatikan. Dan yang ketiga, tumbadil dikala duduk. Ini juga harus diperhatikan karena itu tajalinya. Maka kalau kita sudah bisa mendapatkan pandangan-pandangan seperti itu, maka keberkahan dari alam fardu ain ini tadi memang nyata dalam pensaksian. Tapi kalau pensaksian ini masih kurang, pensaksian ini belum penuh, berarti setan masih bisa memasuki solatmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita kuasai hakikat solat. Jangan ada yang kosong, jangan ada yang kosong satu gerakan pun dalam solatmu. Karena itulah peluang yang sangat nyata bagi iblis. Bukan hatimu yang diganggunya, bukan akal, bukan nafsumu. Akal perlu, nafsu pun perlu, tapi kekosongan pandanganmu. Karena dia tahu solat itu alam pandang, alam saksi, fardu wajib, ain menyaksikan atau mata atau melihat. Itulah makanya diganggu. Kenapa? Dia tahu mana orang yang melirik kemana-mana dalam solat. Kenapa? Karena tidak ada perhatian. Kita ibaratkan kita menonton bola. Anak kita mondar-mandir di depan televisi, kita pecandu bola. Kita tidak tahu anak ini mondar-mandir itu sudah nggak peduli, yang penting tembus layar itu.
Kenapa? Karena kekuatan keinginan itu bisa mengalahkan semuanya. Inilah kekusukan tadi. Dari 4 syarat kusuk adalah iman yang pertama yang harus ditaati. Apa hakikat yang engkau imani dalam berdiri? Apa yang diimani di kala ruku? Apa yang diimani di kala sujud? Dan apa yang diimani di kala duduk? Inilah salah satu hakikatnya. Jadi kalau kita paham bahwasan bertajalinya Allah, alif tidak akan pernah menjadi huruf apapun. Ya, kenapa? Sallu ra'aiti muni usolli, kata Rasulullah. Solatlah kamu seperti melihat aku solat. Maka laksanakan. Apa cara solat? Lepas dari alif, bertajali lam dengan mim, mawujud pada tumbadil di saat duduk. Itu sudah dikatakan tajali. Tapi kalau kita alif itu juga yang dibawa sujud, ini solat sudah amburadur. Sudah tidak ada batasan hak dan batil. Sudah tidak ada batasan menyembah dengan disembah. Kenapa? Karena sudah satu wujud yang duduk. Dari berdiri sampai duduk itu juga. Ini perlu diperhatikan dan sangat penting diperhatikan. Hustanya solatmu. Wusta ingat. Itulah mana yang sangat penting diperhatikan dalam solat kita. Itu adalah kepentingan. Toh itu ibadah. Mana yang penting dalam ibadah itu? Itu yang harus dipelihara. Makanya dikatakan dengan salawati tadi itu bagaimana? Itulah hafizu ala salawati. Salawati itu adalah menyatakan salawatmu. Ya. Nah, kalau dia sudah menyatu itu namanya salawati, salawatmu, salatmu. Ya. Karena itu diamanahkan kepada Aftar. Pedoman 238 Al-Baqarah. Jadi di situ kelihatan hustanya salat itu yang harus dijaga. Titik husta. Contoh yang tidak titik husta itu adalah ruku. Itu jatuhnya ibadah. Sujud itu jatuhnya ibadah. Tapi kalau berdiri, 2 kali berdiri, ada yang berdiri setelah ruku, ada yang berdiri setelah ihram, atau dikatakan setelah takbiratul ihram. Semuanya mengandung aftar dan ba'dalnya Allah. Nyata dan tersiratnya alif itu. Jadi itu yang harus kita pelihara. Bagaimana dia bertajali, aftarnya syahadat dan ba'dalnya syahadat itu ada pada tahiyat awal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semakin kita meningkat pengetahuan ibadah kita, semakin terangkat derajat dan semakin dekat hidayah solat itu. Tapi kalau solat kita belum mencapai tingkat peringkat hidayah, tidak akan ada 5 janji Allah akan turun. Wahyu ilmu, wahyu irhas, ilham, laduni, hadam, tidak akan datang. Kenapa? Hidayah solatnya tidak ada. Solatnya tidak berhidayah. Kenapa? Karena hakikat solatnya tidak jalan. Apa hakikat solat? Fardu ainnya tidak nyata. Apa fardu ain? Alam saksinya tidak berdiri. Inilah pentingnya kita belajar solat. Siapapun kamu, kalau solatmu belum berguna dan belum hidup di mata Allah, tidak akan ada arti dan harga kita sedikit pun di mata Allah, baik di mata semua makhluk di bumi ini. Itulah yang harus kita tingkatkan. Bagaimana kita bisa meningkatkan marwah solat kita? Insya Allah, Allah telah menepati janjinya. Hayya 'alal falah. Dia akan memberikan kemudahan, kemenangan, darikan keberhasilan apapun yang kita niatkan, yaitu aman. Aman, inilah yang dicari. Islam, selamat, aman. Ya ayyuhallazina amanu. Itu yang harus dicapai. Kalau kamu belum aman ke jalannya Allah, belum aman nasibmu di dunia ini. Yakinlah,
Bola dunia adalah dirimu yang belum aman. Dia oper, dia tendang, dia sikat, dia sikut. Sementara binasa dalam kakinya pemain bola. Inilah nasib umat Islam yang tidak berhakikat kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat buat kita semua. Dirikanlah kebenaran. Ingat, pastikan salatmu menghadap Allah. Baik para hadirin dan jemaah sekalian, demikian pertemuan kita pada tayangan ini. Insya Allah di tayangan akan berikut kita akan sambung lagi dengan pengetahuan tolabul ilmi kita, belajar kita menuntut ilmu lagi, dan selalu kita berbagi. Keindahan itu adalah di saat hati sudah memiliki sifat berbagi. Itulah keindahan. Insya Allah. Baik para hadirin sekalian, untuk itu saya akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.